Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyat Al-Amin, kelas 1B dari Prodi Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi sistem integumen. Kulit merupakan organ paling luas permukaannya yang membungkus seluruh bagian luar tubuh, sehingga kulit sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia. Kulit merupakan indikator bagi seseorang untuk memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan pada kulit, misalnya menjadi pucat, kekuning-kuningan, kemerah-merahan, atau suhu kulit meningkat. Memperlihatkan adanya kelainan yang terjadi pada tubuh, gangguan kulit karena penyakit tertentu. Proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis, misalnya terhadap gesekan, tarikan, gangguan kimiawi yang dapat menimbulkan iritasi, gangguan panas misalnya radiasi, sinar ultraviolet, gangguan infeksi dari luar misalnya bakteri dan jamur. Karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit dan serabut-serabut jaringan penunjang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Proteksi rangsangan kimia dapat terjadi karena sifat stratum corneum yang impermeable terhadap berbagai zat kimia dan air. Di samping itu, terdapat lapisan keasaman kulit yang melindungi kontak zat kimia dengan kulit. Fungsi absorb. Kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut sampai lipid, seperti vitamin A, D, dan K. Obat-obatan tertentu, oksigen dan karbon dioksida, permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Ya, selanjutnya pengatur panas. Suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Hal ini karena adanya penyesuaian antara panas yang dihasilkan oleh pusat pengatur panas medula oblongata. Pengendalian persarafan dan vasomotorik dari artikel kutan yaitu vasodilatasi, ekskresi. Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau zat sisa metabolisme dalam tubuh yang berupa urea, asam urat, dan amonia. Produksi kelenjar lemak dan keringat menyebabkan keasaman pada kulit. Pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen atau melanosit terletak pada lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Melanosit membentuk warna kulit. Enzim melanosit dibentuk oleh alat Golgi dengan bantuan tirosina sebagai proses pembentukan melanin atau melanogenosis adalah dengan oksidasi dari asam amonitoris menjadi paquinon dan keratinisasi. Keratinosit dimulai dari sel basal yang mengadakan pembelahan. Sel basal yang lain akan berpindah ke atas dan berubah bentuk menjadi sel spionsum. Semakin lama intinya menghilang dan keratinosit ini menjadi sel tanduk yang amorf dan proses ini berlanjut terus-menerus seumur hidup. Pembentukan vitamin D dengan mengubah dehidroksi kolesterol dengan pertolongan sinar matahari. Tetapi kebutuhan vitamin D tidak cukup dengan hanya proses tersebut. Pemberian vitamin D sistematik masih tetap diperlukan. Sinar matahari memang baik untuk tubuh. Kemudian untuk melanosit ini adalah sel-sel khusus dari epidermis yang menghasilkan pigmen melanin. Ada sekitar 2000 atau lebih melanosit per milimeter persegi pada kulit terkena kepala, pada kulit skrotum atau kulup, dari 1000 sampai 1500 melanosit per milimeter persegi di seluruh tubuh. Sedangkan melanosit adalah organel yang memproduksi melanin khusus intraseluler yang berbagi beberapa fitur dengan lisosom dalam bahwa mereka mengandung asam hidrolase tergantung dan protein membran lisosomal terkait. Mereka termasuk keluarga organel sel tertentu disebut organel lisosom terkait yang juga termasuk butiran lirik diamati dalam sitotoksik indosat T dan sel-sel pembunuh alami. Baiklah, sekian dari saya pembahasan tentang filosofi sistem integumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.